Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa kembali hadir bertemu pada malam Sabtu ini di Masjid Miftahul Jannah dalam kajian kita Tafsir Al-Qurtubi. Mari kita membuka ta'lim kita dengan baca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya serta inayahnya hingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa kita niatkan pahala pada ini untuk orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, dengan iringan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya di alam kubur mereka. Ala hadin niyya wa ala kulli niyatin salihah wal hadratin nabi. Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya la junaha alaikum, tidak dosa bagi kalian. Berarti kalimat tidak dosa jika dikerjakan hukumnya boleh. In talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan istri kalian, malam tamassuhunna, yang belum kalian sentuh, artinya belum digauli ya. Sudah dinikahi tapi belum digauli. Au tafridu lahunna faridah, atau belum kalian tetapkan berapa mas kawinnya. Jadi di sini ya, klausulnya adalah seorang wanita diceraikan oleh suaminya belum disentuh dan juga belum ditentukan mas kawinnya. Gimana hukumnya? Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh, berikanlah mut'ah kepada mereka bagi yang lapang rezekinya sesuai dengan kelapangannya, wa 'alal muqtiri qadaru, ya, bagi yang sempit rezekinya sesuai dengan ya kondisinya, mata'am bil ma'ruf, sebagai mut'ah, sebagai hiburan ya yang diberikan dengan cara yang ma'ruf. Haqqan 'alal muhsinin, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu terjemahannya. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan Al-Quran itu kayak lautan. Kalau kita baru baca terjemahan, baru lihat di permukaannya. Kalau kita kaji tafsirnya, kita masuk ke dalam. Ada apa di dalamnya? Nah, begitu. Semakin kita ke dalam, semakin banyak yang bisa kita temukan. Ikannya lebih beragam, ya kan? Lebih bagus-bagus, belum lagi nanti ada mutiara, belum lagi ada minyak dan seterusnya. Ibaratnya seperti itu. Nah, yang lalu kita sudah bahas tentang ya hukum menikah tanpa menyebutkan mas kawin. Jadi penyebutan mas kawin bukan rukun, bukan wajib. Artinya jika ada akad nikah tanpa menyebutkan mas kawin, hukumnya boleh dan sah ya, karena mas kawin bukan rukun. Kalau rukun wajib ada ketika akad nikah ya. Jadi rukun yang mana? Wali yang akan menikahkan, mempelai laki yang akan menikah, mempelai perempuan yang akan dinikahkan, kan gitu ya, dan dua orang saksi lalu ijab kabul. Itu rukun. Ya, adapun mas kawin bukan rukun. Disebutkan boleh, enggak disebutkan juga boleh. Ya, begitu. Ya. Nah, kemudian maka di sini ayat ini menceritakan tentang hukum wanita yang ditalak belum disentuh dan belum ditentukan mas kawinnya. Maka dalam kitab ini katakan wal mutallaqatu arba'un. Wanita ditalak ada 4 macam. Yang pertama, madkhulun biha mafrudun laha, sudah digauli dan sudah ditetapkan mas kawinnya. Jadi ketika akan ditetapkan mas kawinnya 10 gram emas, itu ketika akan. Bagi itulah yang menjadi haknya karena sudah disebutkan dalam akad. Dan kedua, madkhul biha, sudah digauli. Nah, hukumnya gimana? Sudah disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu mas kawin yang sudah disebutkan
maka sudah sah menjadi hak istri sepenuhnya, 100%. Nggak boleh suami minta sedikit pun. Kenapa? Karena dia sudah menggaulinya. Ya, sedikit pun nggak boleh diminta. Sebanyak apapun yang diberikan, nggak boleh diambil lagi. Ya, ini untuk yang sudah digauli dan sudah ditetapkan mas kawinnya. Jika sudah ditetapkan tapi belum dikasih, berarti utang. Boleh, nggak apa-apa. Utang boleh. Maka saya pernah sampaikan ke mahasiswa saya, lebih baik utang tapi banyak daripada dikit. Mas kawin 100 gram emas, cicil setiap bulan 1 gram. Gimana Bapak? Setuju nggak kalau anak perempuannya nikahnya begitu? 100 gram tapi bayar cicil. Milih mana? 5 gram tunai. Milih mana kira-kira? 100 gram cicil atau 5 gram tunai? Kenapa milih 5 gram tunai bukan 100 gram cicil? Untung apa? Untung boleh. Al-Qurannya ada ayat 282. Nggak apa-apa, boleh utang. Ya kan? Kok nggak bagus ya? Ya bagus, kalau nggak bagus nggak boleh. Ya kan? Utang di sini berarti kan dia berjanji ingin memberikan banyak, begitu. Ya kan? Berarti dia berjanji ingin memberikan banyak. Tapi saat ini bisanya segini. Kan gitu. Sekarang yang saya bisa kasih 5 gram. Sisanya 95 gram akan saya cicil setiap bulan. Ya kan? Nah kan? Yang penting kan gramnya bukan duitnya kan. Ini harga emas naik ya tetap aja 1 gram tiap bulan kan gitu. Dia kan akan kerja keras tuh. Ya kan? Ada kata suaminya meninggal sampai bayar gimana? Ya utang. Utang. Nah, dari harta yang ditinggalkan. Dari harta yang ditinggalkan begitu. Nggak apa-apa itu komitmen. Niat baik namanya, bukan repot. Niat baik. Ya kan? Beda dengan ngutang. Kita beli motor, ngutang, beda. Nggak sama. Sama nggak? Kagak, karena ini ingin memberi kepada istri. Berarti kan niat baik kan? Dia pengen ngasih banyak, 100. Cuma sekarang bisanya 5. Beda nggak dengan kalau kita beli motor cicil? Ya beda, nggak sama lah. Kalau beli motor belum punya duit, ya jangan beli, betul. Di HP belum punya duit, jangan beli, benar. Karena kita nggak memberi duit ke HP, kita kan memberi duit ke motor. Beda dengan kalau istri, kita ingin memberi sesuatu yang berharga buat istri sebagai penghargaan, sebagai bukti cintanya. Istri kan seumur hidup, masa cuma 5 gram doang seumur hidup? Alah, dinikmatin semua. Dinikmatin kapan aja, ya kan? 24 jam dinikmatin luar dalam. Bapaknya aja yang gedein gak bisa nikmatin, ya kan? Ayo Pak, masih cuma 5 gram doang. Itu berarti gimana? Nah bapaknya yang gedein aja gak bisa nikmatin, ya kan? Nah kamu yang nikmatin masih cuma 5 gram doang. Ya udah nggak apa-apa 5 gram, sisanya cicil. Nah, gitu. Gimana? Di sini jarang ya, belum pernah ya. Kenapa nggak ada? Bukan nggak ada, saya nggak pernah pindah. Apa? Nah itulah makanya. Jadi begini, saya bilang sama murid saya, ya sesuatu yang sudah kita lakukan sesuai dengan yang kita tahu. Kita kepada anak kita, kan pengen anak kita lebih dari kita. Dulu bapak begini emang bisanya, tapi saya ingin
kamu lebih dari bapak, kan begitu, ya kan? Kan begitu kan pola pikirnya kan? Nah kalau dulu bapak bisa begini, pasti bapak kerjain, kan begitu kan? Guru juga begitu kan? Guru pengen muridnya lebih hebat dari dia, nggak mungkin sama. Kalau sama, nggak ada pendekatan namanya, ya kan? Begitu. Komitmen nggak apa, beda dengan kalau kita di barang belum sanggup dipaksain, tapi nyicil, nah jangan, ya kan? Ini kan nggak ada, itu pemberian, nihlah, aku itu nihlah, mas kawin itu nihlah, fa'atuhunna sadaqatihinna nihlah. Nihlah itu pemberian yang diberikan karena rasa cinta, itu nihlah. Beda dengan kita nyicil HP, ya kan? Karena pengen HP cakep, duit terbatas, maksain nyicil, ya kan? Pakai pay letter, ya jangan, nggak perlu, ya kan gitu ya. Pengen naik motor NMAX kan gitu kan, duit kagak cukup nyicil aja, jangan, kagak perlu yang begitu, beda. Kalau ini kita bukan beli manusia, tapi kita ingin memberikan penghargaan yang setingginya buat istri. Cuma saat ini memang bisa segini, makanya saya komitmen akan saya kasih tiap bulan sekian sebagai mas kawin, begitu. Kira-kira beda nggak? Dengan kita di barang nyicil, beda kan? Beda, bukan masalah ngajarin utang, justru itu namanya berjanji ingin memberi, begitu. Kalau ngutang ya tadi ngebon di warung, nah itu jangan, loh, nggak bagus, beda, ya, beda. Nah di kita nggak budaya, kenapa? Apa yang salah? Nggak ada yang salah, bagus. Berarti sang suami benar-benar niat ingin memberikan banyak kepada istrinya. Insya Allah kalau emang niatnya begitu, Allah mudahin rezekinya. Betul nggak pikir? Ya kan? Emang niatnya, dia kan sangat merasakan betapa besar nikmat yang Allah kasih bisa dapat istri, kan begitu, ya kan? Yang nggak bisa dihitung dah kayak gimana besarnya, coba. Kan istri luar dalam bisa kita nikmatin, coba. Bapaknya yang gedein ngeluarin duit udah nggak kehitung berapa banyaknya dia bisa nikmatin. Makanya wajar kalau bapak marah, anak perempuannya diperlakukan nggak baik, ya kan? Nah, kamu udah saya kasih anak saya titipin, ya kan? Udah mas kawin cuma seberangkat angkat sholat lagi. Memang dalam hadis lain mas kawin ringan, betul, itu kan bagi yang memang kondisi seperti itu, ya kan? Tapi kalau dia memang kondisi ekonomi terbatas, dia ingin memberi banyak, kan bagus, ya begitu. Jadi kita bukan minta, tapi kamu sebagai laki-laki, mungkin bapak bisa ngajarin sama laki-lakinya begitu, ya kan? Nggak apa-apa, bapak dulu, ya nanti kamu bapak doain rezekinya banyak, tiap bulan bisa ngasih khusus buat istri sebagai mas kawin. Bukan apa, bukan lagi ya, bukan. Emang mas kawin jadi hak dia. Begitu. Kira-kira seneng nggak dia begitu? Nah ini yang begitu. Ya. Nah kalau di Arab itu umum, mas kawin itu gede, tapi memang bertahan. Di awal namanya mukodam atau DP. Nah istilahnya DP, down payment, mukodam bahasa Arabnya. Nanti ada lagi muakhornya, sisa lah muakhor sodak, ya. Jadi mas kawin yang belum dibayar, itu umum. Kalau begitu umum, artinya mereka memang minta mas kawin gede, tapi mereka nggak maksa harus semuanya dibayar di awal, gitu. Sebagai bentuk penghargaan kepada istri yang dinikahi, bagus, nggak apa-apa, ya. Karena terkadang orang laki, mohon maaf, saya belum pernah baca sih, ini hanya intuisi saya. Ketika dia
menikah dengan perempuan dengan mas kawin yang murah, itu berpotensi akan menilai istrinya itu juga murah. Seperti dia beli barang yang murah. Tapi kalau dia mas kawinnya mahal, wah dijaga banget, mahal. Ya kan, dia nggak berani macam-macam, barang mahal nih gue beli, kan begitu. Coba. Kita kalau beli barang mahal dengan beli barang murah, kira-kira sikap kita gimana? Mana yang lebih kita jaga? Barang mahal, barang murah? Barang mahal. Itu maksudnya. Bukan materialistis, bukan. Tapi faktanya, sunatullahnya, alat ukur benda memang uang, kan begitu doang. Memang alat ukur aja. Ya, hakikinya tentu bukan itu ya. Itu kan zahirnya aja. Ya. Sama kayak jasa. Emang jasa bisa diukur? Kan enggak kan? Tapi kan alat ukur juga nggak mau uang kan? Begitu. Ya kan? Sama. Jasa kan sulit diukurnya jasa. Paling diukur sampai waktu. Sekian jam, sekian UP-nya gitu kan. Ya kan? Tapi kan terukur secara akurat kan sulit. Tapi tetap harus dijadikan uang sebagai alat ukurnya, kan begitu. Ya kan? Nah jasa yang paling gede apa? Istri. Udah paling gede banget dah. Apa yang dikerjain? Jadi pembantu iya, tukang masak iya, tukang nyuci iya, babysitter iya, nemenin tidur iya juga. Coba apaan tuh profesi yang kayak gitu kalau dibayar berapa? Ya kan? Berapa coba? Pembantu kalau kayak gitu bayar berapa itu coba tuh? Ngurusin anak, nyuci baju, nyetrika, masak, ya, beres semua. Itu kalau dibayar pembantu berapa itu? Begitu maksudnya ya. Jadi kita bukan materialistis, bukan. Kita menghargai, karena Islam juga menghargai wanita. Dan faktanya memang begitu. Tentu sesuai dengan kondisi juga. Nabi ketika nikahin Khadijah, duitnya masih banyak. Berdagang. Gede mas kawinnya, emang itu banyak. Nah, begitu. Setelah jadi Nabi, ya emang udah nggak ada profesi lagi, udah nggak ada kerjaan. Ya kalau nikah, ya mas kawinnya apa adanya. Banyak juga begitu. Gitu ya. Nah, ini motivasi buat anak-anak muda menikah biar semangat nyari duitnya. Maksudnya begitu, diambil positifnya ya. Biar semangat nyari duitnya. Yang enggak, jadi gini. Yang penting ada ijab kabulnya begini nih. Ijab kabulnya ya. Nih, mas kawin buat kamu nikah. Nah, begitu ijab kabulnya. Nanti bapak terima mas kawin tersebut, baru serahkan lagi kepada istri. Nah, begitu. Ya. Ya, urutannya gitu ya. Kalau nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ya, jadi nanti ada ijab kabulnya nih, ya kan? Yang penting kan begini prinsipnya. Suami memberikan mas kawin kepada istri. Dari mana dia dapat mas kawin? Yang penting halal. Nah, begitu poinnya. Ya kan? Apakah hasil usaha dia? Apakah pemberian orang tua? Apakah pemberian orang lain? Atau mungkin pemberian calon mertua? Kan mungkin juga. Ya kan? Ya nggak apa-apa. Yang penting ada ijab kabulnya dulu. Sehingga bapak nerima mas kawin dari calon mertua misalkan, terima, baru serahkan ke istri. Nah begitu, nggak apa-apa, bagus. Dan itu hal yang sangat bagus ya. Jadi, enggak dosa, bagus ya. Jadi orang tua perempuan yang bagus yang seperti itu ya. Jadi begini, maksud lagi orang tua yang memiliki anak perempuan itu kan pasti berpikir mencari suami buat anaknya. Kenapa? Karena kan akan melanjutkan tugasnya. Nggak mungkin bapaknya terus yang bertugas ngurus anaknya kan, anak perempuan. Tentu dia akan pilih-pilih dong. Nah begitu dia dapat laki-laki yang menurut si bapak ini pas, ya kan? Nah ini pas nih, cocok nih dengan pilihan, kan begitu kan? Ya kan? Ya nggak salah kalau si bapak sendiri justru malah yang nyiapin mas kawin, ya kan? Nggak salah. Jadi istilahnya membeli laki-laki boleh, nggak salah, boleh. Ya. Dan kalau emang seperti itu kita ya, misalkan nih, kita kebetulan alokasi rezeki banyak, ya kan? Ini anak laki, anak muda, memang sekarang ekonominya belum kelihatan, tapi potensinya ada, kan begitu? Kan yang penting potensinya kan,
Bukan sekarang kaya, tapi potensi. Contohnya apa? Etikanya, adabnya, semangatnya, itu kan potensi kan? Tanggung jawabnya yang penting itu. Nah begitu dapat, ya ambil, kan gitu. Ya kan, nggak apa-apa, bagus, ya udah. Saya nggak punya uang Pak buat nikah. Nih uangnya, bagus, nggak apa-apa. Nah, boleh banget, boleh banget. Ya, boleh banget ya, boleh. Oke, bagus malah seperti itu. Kalau kebetulan kita punya anak perempuan dalam kondisi seperti tadi, nggak apa-apa. Ya kan, kita ketemu laki-laki yang menurut kita bagus nih, ya kan, ya udah, kamu gak punya duit, nggak apa-apa, nggak usah pikirin duit. Mas kawin, nih mas kawinnya, nah gitu. Ya kan, kalau perlu juga jangan orang tahu, jadi nggak malu ya, masih kasih mas kawin mertua, malu kan? Di belakang layar aja gitu maksudnya kan, gitu. Jangan sampai orang tahu kan, dia malu juga ntar, ya kan? Jangan, ya kalau bisa di belakang layar, udah gampang, ya kan? Tinggal zaman sekarang, ya tinggal kirim ke rekeningnya kan, gitu kan selesai kan? Nah nih, sana beli mas kawin, bisa begitu, nggak apa-apa, boleh banget, cakep. Ya. Nah ini zaman sekarang malah gampang kan? Bagi yang lihat nggak tahu kan gitu. Asik saja, gitu ya. Boleh banget, nggak apa-apa. Oke, ya. Jadi memang Al-Quran menyebutkan mas kawin itu nihlah ya, nihlah. Ya, nihlah itu apa? Pemberian, ya, yang diberikan karena rasa suka. Itu nihlah. Ya, makanya kenapa ada mas kawin? Nah itu alasannya. Oke, seperti itu. Nah kemudian jadi itu yang pertama, yang kedua, ya. Tadi yang pertama ya. Jadi dia wanita yang diceraikan sebelumnya sudah ditetapkan mas kawinnya dan juga sudah digauli, maka hukumnya mas kawin tersebut sepenuhnya milik istri, nggak boleh diambil sedikit pun, ya. Dan kemudian untuk masa iddahnya juga 3 kali haid sudah kita bahas. Nah kemudian yang kedua, ya, wanita yang sudah diberikan sudah ditetapkan mas kawinnya. Ini mas kawinnya 100, ya kan? Itu baik sudah diberikan ataupun belum diberikan, tapi sudah ditetapkan. Ya udah ada ijab kabulnya, mas kawinnya 100. Namun belum digauli. Nah, di sini katakan la madkhul biha, belum digauli. Jadi habis nikah diceraikan. Ya, belum digauli. Nah, ini hukumnya nanti ada ayat berikutnya itu apa? Setengah dari mas kawin yang sudah disepakati atau ditetapkan itu kembali ke suami, setengahnya untuk istri. Itu kalau belum digauli, gitu ya. Oke. Nah, karena belum digauli maka nggak ada masa iddahnya. Nggak ada masa iddahnya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, ya kan, adalah dia ditalak setelah dinikahi. Ketika dinikahi belum ditetapkan berapa mas kawinnya. Jadi nggak disebutkan tuh mas kawinnya berapa dan juga belum disepakati berapanya dan juga belum digauli. Jadi digauli belum, ditetapkan mas kawin juga belum. Nah, karena tidak ditetapkan mas kawinnya berapanya tapi lalu diceraikan, nah di sini ya nggak ada mas kawinnya, yang ada namanya mut'ah. Namanya mut'ah gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena belum digauli dan belum ditetapkan mas kawinnya. Ini ayat yang ini, ya kan? Malam tamasuhunna, belum kamu gauli, au tafridu lahunna faridah, dan juga belum kamu tetapkan mas kawinnya berapa. Nah yang seperti ini ya, kewajiban suami memberikan namanya mut'ah. Apa itu mut'ah? Dia kata mataun. Apa mataun? Sesuatu yang menyenangkan. Ya, jadi semacam kompensasi. Berikanlah ya sejumlah harta kepada wanita tadi. Jadi bukan mas kawin. Oke. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu sudah digauli tapi belum ditetapkan berapa mas kawinnya. Ya. Ibarat orang di warteg
udah makan tapi belum nanya harganya berapa. Digaulin udah, oke, tapi mas kawinnya belum tetapkan berapa, ya kan? Lalu diceraikan. Nah, ini besaran mas kawinnya disamakan dengan besaran mas kawin yang diberikan kepada wanita yang serupa dengan dia atau yang setara dengan dia. Misalkan kalau dia punya saudara perempuan, kemarin saudara perempuannya berapa mas kawinnya? Sekian, ya udah samain. Itu namanya mahrul misli. Ya, namanya mahrul misli. Begitu. Ya. Jadi hukum mas kawin itu beda-beda tergantung ya kasusnya. Ya. Jadi karena mas kawin menjadi hak perempuan, dengan adanya akad maka dia berhak mendapatkan mas kawin. Jika sudah digauli maka sepenuhnya. Jika belum digauli, ya kan, maka setengahnya. Jika belum digauli dan belum ditetapkan juga, maka nggak ada mas kawin, tapi hanya mut'ah namanya. Ya, seperti itu. Oke. Nah itu apa namanya terkait dengan mas kawin dan iddahnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah sekarang kalau tadi kan diceraikan, kalau sekarang bukan diceraikan, tapi ditinggal mati. Ditinggal mati. Kalau tadi diceraikan kan ya, jadi habis dinikahi, tapi belum ditetapkan mas kawinnya dan belum sempat digauli, lalu meninggal. Nah sebelum yang ini saya jawab, ya, yang paling umum nih, sudah digauli, ya, sudah ditetapkan mas kawinnya, nah, lalu tinggal mati, ya tentu mas kawinnya tetap menjadi hak istri. Seandainya belum lunas, maka dianggap utang. Gitu ya tadi kita bahas ya. Gitu. Kenapa? Karena udah disebutkan mas kawinnya sekian. Ya, jadi kalau belum lunas, ditinggal mati, berarti utang yang harus dilunasi. Ya, jadi ahli waris nggak boleh bagi warisan dulu tuh sebelum melunasi utang. Jadi kalau kata si ibu, bapak kamu tuh masih utang mas kawinnya, nah udah bayar dulu, lunasin utangnya baru bagi waris, gitu. Gitu. Atau yang kedua, mas kawinnya sudah ditetapkan, tapi belum digauli, lalu meninggal, kan mungkin ya, dengan mas kawin 100 gram emas. Ya. Lalu nggak lama kemudian meninggal dunia, padahal belum sempat digauli. Nah yang seperti ini mas kawinnya penuh milik istri, walaupun belum digauli. Oke, walaupun belum digauli, dan dia tetap wajib menjalani masa iddah walaupun belum digauli. Itu iddah ditinggal mati. Nah yang ketiga, ditinggal mati, belum digauli dan belum ditetapkan mas kawinnya. Nah yang ini nggak ada dalil secara khusus, makanya ulama beda pendapat. Ya, yang ketiga nih ya, ditinggal mati, belum digauli, belum ditetapkan mas kawinnya berapa, baru akad nikah doang. Ya karena nggak ada dalilnya, nah, maka ulama beda pendapat. Ada dalil, tapi tidak semua ulama menerima hadis tersebut. Ini akan kita lihat sini. Ya. Hadis diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud. Ya, ketika beliau ditanya tentang seorang laki-laki menikahi seorang wanita, dia belum menetapkan berapa mas kawinnya, juga belum menggaulinya, lalu dia meninggal. Ibnu Mas'ud menjawab, berarti ini fatwa Ibnu Mas'ud nih. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan wanita tadi berhak mendapatkan mas kawin yang serupa dengan wanita yang setara dengannya. Nah, itu yang disebut mahrul misli. Ya, jadi sama dengan yang tadi, ya, yang kalau sudah digauli tapi belum ditetapkan. Ya. Sudah digauli tapi belum ditetapkan berapa mas kawinnya, lalu diceraikan. Nah, itu kan tetap mas kawin harus tuh. Ya kan? Berapa besarnya? Nah, sama dengan wanita yang setara dengannya. Nah, itu pendapatnya Ibnu Mas'ud tentang yang ditinggal mati. Berarti kalau ditinggal mati, belum digauli, belum ditetapkan berapa mas kawinnya,
Kata Ibnu Mas'ud di sini katakan, ya, laha mislu sodaki nisaiha, dia berhak mendapatkan mas kawin yang serupa dengan mas kawin wanita yang setara dengannya, tidak lebih tidak kurang. Dan dia juga ya wajib menjalani masa iddah, dan dia juga berhak mendapatkan warisan ya, karena sudah menjadi istrinya. Lalu seorang sahabat yang bernama Ma'qil bin Sinan mengatakan, sepernah mengetahui Rasulullah SAW menetapkan hukum dalam kasus seperti ini terhadap seorang wanita yang bernama Birwa binti Washiq. Ya, Birwa binti Washiq. Kata Ma'qil, ya, Rasul menetapkan hukum seperti yang ditetapkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pun akhirnya senang, ternyata fatwanya sesuai dengan hadis Nabi. Nah, di sini memang hadisnya tidak sampai tingkat sahih, tapi hasan sahih. Ya, hasan sahih. Maka sebagian ulama ada yang tidak mengambil hadis ini karena dianggap tidak cukup kuat. Ya. Nah, pendapat yang lain, ya, yaitu pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar mengatakan, ya, jika seorang menikahi seorang wanita dan belum menggaulinya dan belum menetapkan berapa mas kawinnya, lalu dia meninggal dunia, maka wanita tadi berhak mendapatkan warisan, namun tidak berhak mendapatkan mas kawin. Jadi nggak ada mas kawin. Warisan dapat kenapa? Status sudah istri. Nah, adapun mas kawin kenapa nggak dapat? Karena belum ditetapkan berapa mas kawinnya dan juga belum digauli. Jadi mas kawin nggak dapat, tapi warisan nggak dapat. Beda dengan yang tadi Ibnu Mas'ud. Kalian bilang dapat mas kawin kan begitu, ya. Ini juga pendapat Imam Syafi'i. Nah, sehingga kesimpulannya hadis, ya, Birwa binti Washiq, ya, itu sebagian ulama menerimanya, sebagian lagi tidak menerima. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa sih saya nggak menerima? Ya, karena ada yang tidak yakin kalau itu benar gitu. Ya. Kenapa kok bisa nggak yakin itu benar? Ya karena perawinya nggak cukup kuat, nggak banyak gitu. Kalau bahasa itu yang bawa berita kurang cukup meyakinkan, nah, gitu. Kurang cukup meyakinkan. Seandainya hadis ini tingkatannya sahih, ya, kalau dalam ilmu hadis itu ada mata rantai yang ulama sepakat udah pasti sahih. Cuma saya nggak hafal ya, kan saya belajar jurusan hadis ya. Jadi ada mata rantai, jadi si A si B, jadi namanya mata rantai ya. Ini kalau mata rantai ini nih ulama sepakat udah pasti sahih. Nah begitu, ya, seperti itu ya. Cuma saya nggak hafal siapa-siapanya gitu, ya. Nah tapi ada mata rantai yang sebagian ulama menerima, sebagian ulama tidak. Ya, sederhananya begini. Kenapa kok si A terima si B enggak? Sama dengan kita kan. Mungkin saya nggak terima kalau si A yang ngomong, tapi Bapak terima. Kenapa? Karena Bapak kenal baik kan gitu kan. Sementara saya tidak cukup kenal. Berarti kan wajar dong kalau saya nggak terima kan. Yang terima wajar juga karena kenal baik kan begitu. Jadi paham ya kenapa ada ulama ada yang menerima ada yang tidak sebuah hadis. Ya jadi jangan bingung ya. Jangan bilang masa hadis tolak. Ya, bukan masalah hadis ditolak. Yang bawa beritanya itu siapa gitu loh. Maklum ya, begitu ya. Tapi emang ada mata rantai yang perawinya ulama sepakat. Kalau dia yang bawa, semua terima. Nah, kan begitu. Ya, kan ada kan orang yang semua orang percaya. Pokoknya kalau dia ngomong kita semua percaya. Kan bisa begitu. Ya kan? Tapi kan ada orang yang si A percaya, si B kurang. Kan begitu kan? Karena itu mungkin kan? Tapi ini bukan karena ada ini ya alasan pribadi, enggak mungkin ulama seperti itu, enggak. Tapi murni alasannya ilmiah, yaitu apa? Si A menerima mungkin karena kenal baik, ya kan? Si B tidak menerima karena belum cukup kenal. Karena masalah hukum ya, hukum kan harus dipastikan. Nah, karena hadis dalam contoh kasus ini ya tidak cukup kuat menurut sebagian, maka ulama ada yang mengambil, ada yang tidak. Begitu. Oke, jelas ya. Cuma saya nggak tahu kompilasinya gimana, saya belum pernah baca kasusnya kalau di Indonesia kalau terjadi seperti ini. Oke.
Nah, sehingga di sini dijelaskan panjang lebar ya tentang hadis Birwa binti Wasyid. Memang ulama berbeda pendapat tentang hadis tersebut. Ya, sama yang paling umum nih, yang paling umum ya, hadis tentang kunut kan gitu. Ya kan? Imam Syafi'i menerima hadisnya, nanti yang lain dan nah itu paling umum kan. Yang nggak menerima, ya bilang bid'ah kan gitu. Yang menerima, ya bilang sunnah kan begitu. Ya, jadi hal yang sangat wajar, yang sangat wajar terjadi seperti itu. Ya. Nabi al-ayyimu ahaqqu binafsiha, atau dalam hadis as-sayyibu ahaqqu binafsiha. Wanita yang pernah menikah, saya kan janda pernah menikah, itu lebih berhak atas dirinya. Makna lebih berhak atas dirinya, artinya walinya nggak bisa maksa. Nggak, beda dengan bikrun, walinya bisa maksa. Bisa ya, bukan pasti maksa. Maksudnya bisa apa? Kalaupun dinikahkan tanpa ridhonya tetap sah gitu. Ya. Tapi tetap lebih baik dimusyawarahkan dulu, gitu maksudnya. Oke. Nah, tapi kalau sayyid janda nggak bisa walinya menikahkan kalau dia nggak mau. Nah, gitu. Jadi nggak sah. Itu maksudnya begitu. Tapi kalau kita sebagai laki-laki yang ingin melamar, tetap melamar ke orang tuanya atau ke walinya. Gitu ya? Iya, tetap. Jadi kalau dalam kitab bidayah itu nanti poinnya ridhonya siapa yang menjadi penentu nikah itu sah. Nah begitu. Ridhonya siapa gitu kan? Gitu. Nah kalau sayyid, ridhonya sayyid, ridhonya si janda, nggak ridho nggak sah gitu. Nah tapi siapa yang menikahkan? Nah ini bab kedua. Nah gitu ya. Yang menikahkan berarti kan yang ijab kabulnya tuh, ya kan? Nah tapi kalau ridhonya siapa? Ya, ridhonya siapa yang secara hukum diakui sehingga nikah itu jadi sah kan gitu. Nah kalau untuk bikrun ya itu walaupun nggak ridho tapi dengan syarat yang nikahin bapaknya. Nah gitu. Kalau selain bapaknya nggak boleh juga dipaksa. Nah, gitu ya kalau bikrun ya. Mungkin bapaknya udah nggak ada ya. Mungkin saudaranya, mungkin walinya yang lain, nah, itu nggak bisa maksa juga. Gitu ya. Tapi kalau sayyid walaupun bapaknya ada, bapaknya pun nggak bisa menikahkan dengan paksa. Arti kalau si janda ini nggak ridho dinikahkan, nggak sah. Oh, gitu maksudnya. Tapi untuk siapa yang menikahkan, tetap walinya menurut jumhur ulama. Begitu maksudnya ya. Artinya kalau kita sebagai calon laki ya tentu tetap melamar ke bapaknya gitu. Ya, tetap melamar ke bapaknya. Nah kalau kita melamar ke bapaknya setuju, jandanya kagak, nggak jadi juga. Nah gitu lebih rendah. Setara dalam hal apa? Pertama agamanya. Berarti dia harus setara agamanya. Ya, kesolehannya, ya kan? Setara nasabnya. Ya kan? Kalau nasab laki-laki lebih rendah, setara hartanya, setara ilmunya. Nah, kalau laki-lakinya lebih rendah, maka walinya berhak untuk membatalkan. Begitu. Tapi kalau nikahnya sudah dengan ketentuan tadi, laki-lakinya agamanya lebih tinggi, ilmunya lebih tinggi, nasabnya lebih tinggi, ya kan? Harta lebih tinggi, wali nggak bisa ngebatalin. Nah, gitu. Cukup jelas ya? Tapi itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab lain tetap harus wali yang menikahkan. Gitu. Dan kita di Indonesia nggak pakai mazhab Hanafi, hukum negaranya. Hukum negara kita pakainya mazhab Syafi'i. Jadi KUA nggak bisa mensahkan nikah tanpa wali. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, wali itu tujuannya untuk menjaga kehormatan wanita agar tidak nikah dengan sembarang orang. Nah itu kesimpulannya. Gitu ya. Jadi wali dalam Islam kenapa harus ada? Agar wanita terjaga kehormatannya, tidak menikah dengan sembarang orang. Karena wanita itu kan sangat mudah tertipu oleh laki-laki. Kalau dalam hal yang satu ini, kan begitu kasusnya. Kalau udah seneng, nah udah tutup matanya kan dengan gitu. Ya, makanya tadi ketika dikatakan dalam mazhab Hanafi wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali, itu nggak mutlak. Ada ketentuan. Itu. Ya, ada ketentuannya.
ya laki-laki tersebut harus setara atau lebih tinggi, nggak boleh lebih rendah. Oleh rendah, para wali berhak untuk membatalkan, gitu ya. Jadi nanti ngajukan ke pengadilan, minta hakim untuk membatalkan pernikahan tersebut, ya, karena dianggap ya menjatuhkan keluarga, kan begitu kan? Ya, seperti itu ya. Jadi jadi janda itu lebih berhak kalau menurut mayoritas ulama, bukan berarti dia bisa menikahkan dirinya sendiri, tapi dia punya hak untuk menyetujui atau menolak. Jika menolak, maka tidak bisa dinikahkan. Begitu maksudnya. Beda dengan gadis. Kalau gadis, tapi juga mazhab Syafi'i ya. Kalau seandainya pun dia nggak setuju, bapaknya nikahin, tetap sah. Gitu. Itu tapi bapak, nggak semua wali ya. Kalau walinya saudaranya nggak bisa, abangnya nggak bisa. Ya, kalau abang nggak bisa maksa. Gitu. Kali misalkan udah nggak ada bapaknya, nggak bisa maksa. Yang bisa maksa cuma bapak. Ya, tadi kayaknya dipaksa juga tuh kan? Cuma paksanya bagus, bukan ketangkap hansip. Ya kan, bukan ketangkap hansip ya. Kalau makanya kalau ketangkap hansip baru ya. Kalau dipaksa ketangkap hansip lagi ceritanya. Ya kan. Nanti yang begini mah banyak yang ngarep dia. Oh, ibu datang ke pengadilan, ya kan, ajukan gugatan, bawa semua bukti-bukti yang diminta oleh pengadilan. Jika dipandang cukup oleh hakim, insya Allah hakim yang akan memutuskan, begitu. Jadi ya, hakim akan memutuskan. Ya, nanti setelah itu ibu bebas dah menikah lagi, silakan. Tapi ibu kalau belum hakim ketok palu cerai, ibu belum boleh nikah. Gitu ya. Kenapa? Karena statusnya masih karena emang dia bilang itu udah lama tuh, udah bulan, bukan bulan ya, bukan udah lama banget dah. Gimana saya nikah lagi? Kan gitu kan? Ya selama suami ibu belum jatuhin talak nggak bisa saya. Ya, kalau emang ibu merasa dizolimi, nggak menerima, silakan datang ke pengadilan, ya, ajukan gugatan, bawa bukti-bukti yang diminta oleh hakim. Jika hakim melihat buktinya cukup, lalu mengabulkan, ya, lalu ibu diputuskan diceraikan dari suami, udah, setelah itu ibu bisa nikah dah, setelah idahnya habis dah, begitu. Ya, jangan seperti itu. Kalau kayak gitu ingetin aja tuh, ya, baik yang perempuan ataupun laki, sama, dua-duanya juga kita ingatkan. Ya, kalau emang perempuannya maaf kabur misalkan dari suaminya, pun kita ingatkan. Kalau emang kamu udah nggak suka, udah nggak cocok, ya udah cerai aja, ya, cerai. Kalau suami nggak mau menceraikan, ya udah ke pengadilan, ya ke pengadilan. Ya jangan begini, saya bilang jangan, nggak boleh, zolim jadi begini. Ya, ibu salah, kenapa kabur dari rumah, kan salah, ya kan? Kalau emang nggak suka ya sudah. Sebagaimana nikah baik-baik bisa baik-baik, ya. Ya, sesuatu yang nggak bisa bersatu juga jangan dipaksakan, kasihan. Mudah-mudahan jelas ya. Udah azan ya? Innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.